kita akan memulai ibadah kita. Benar sekali. Begitu manis ya adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita mengangkat pujian kita hari lepas hari. Sehingga kami dapat bangun pagi ini dengan penuh sukacita. Bila sebentar lagi kami akan bersama-sama beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berilah Roh Kudus kepada kami, supaya ibadah kami ini dapat berjalan yang baik dari awal hingga berakhirnya. Amin. Adik-adik yang di rumah, kalau untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian kita setinggi-tingginya langit. Dan adik-adik yang di rumah bisa ikutin gerakan kakak berdua ya. Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita angkat pujian kita, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku,
Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita angkat pujian kita. Tanganku ada dua, tangannya diangkat ya. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, kulihat sama-sama waktu aku berdoa. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu yang kecil ini ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus yang memampukan kami, agar kami bisa mengerti dan memahami akan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca Alkitab yang diambil dari Yohanes 4 ayat 46 sampai yang ke-54 dengan perikop Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakmu mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik yang di rumah, yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kakak mau bertanya dengan kalian. Kalian masih ingat nggak cerita kakak minggu kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Cerita kakak minggu kemarin tentang apa ya? Ya, cerita kakak minggu kemarin, mujizat Tuhan Yesus yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Nah, pagi hari ini juga kakak masih bercerita tentang mujizat yang dibuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang semuanya nanti kakak akan ambil dari kitab Yohanes. Nah, adik-adik, pada hari ini kakak mengambil tema beriman kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah bersama-sama membaca dari kitab Yohanes 4 tadi ya, yaitu cerita tentang di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Seperti kebanyakan cerita mujizat yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita disuguhkan kisah tentang besarnya kuasa yang dimiliki dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengatasi semua masalah yang ada pada kehidupan kita di dunia ini. Tetapi dari kisah ini, adik-adik yang ada di rumah, ada hal yang menarik yang kita lihat, yaitu bagaimana sikap Tuhan kita Yesus Kristus yang mungkin sedikit kasar ketika menegur pegawai istana yang sedih karena
anaknya yang sedang sekarat di rumah. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak akan percaya. Bisa kita lihat di ayat yang ke-48. Teguran itu disampaikan kepada pegawai istana yang ada di situ bahwa murid-murid yang mengikutinya, karena sejauh itu kepercayaan kepada Tuhan Yesus didasarkan kepada mujizat yang telah dilakukannya. Adik-adik, kita lihat di ayat yang ke-45, nampaknya cukup beralasan bagi Tuhan Yesus menegur mereka. Karena jika membaca dari rangkaian pasal sebelumnya, kita akan menemukan sikap yang berbeda yang ditunjukkan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama di Kana, seperti cerita kita minggu lalu. Karena melihat mujizat itu, murid-muridnya percaya kepadanya di dalam kitab Yohanes 2 ayat 11. Ketika di Yerusalem untuk merayakan Paskah, banyak orang melihat tanda-tanda percaya kepadanya. Dalam Yohanes 2 ayat 23, saat dalam perjalanan kembali ke Galilea, sebuah kota Samaria, menaruh iman mereka padanya bukan karena tanda-tanda, tetapi karena firman-Nya. Kita lihat di Yohanes 4 ayat 41 sampai 42. Namun ketika Tuhan Yesus kembali ke Galilea, orang banyak datang menyambutnya, dan mereka menyambutnya karena melihat mujizat air berubah menjadi anggur yang telah dilakukannya di dalam ayat yang ke-45. Apa yang dituliskan oleh penginjil ini juga menjadi pertanyaan bagi kita tentang bagaimana dasar iman percaya kita. Apakah kita berdasarkan pada mujizat yang ajaib dan menarik perhatian, atau kepada pribadi Tuhan Yesus sendiri? Kepercayaan yang berdasarkan mujizat dan keajaiban yang Tuhan Yesus buat akan mendorong kita bersikap menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang ajaib dan akan melakukan segala sesuatu kebaikan. Kepercayaan yang berdasarkan mujizat dan keajaiban yang Tuhan Yesus buat akan mendorong kita untuk bersikap menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang ajaib dan akan melakukan segala sesuatu yang dahsyat sebagai superhero dalam film. Sebaliknya, iman yang berdasarkan pada pribadi Tuhan Yesus adalah iman yang menerima Tuhan Yesus sebagai teladan yang menyadari bahwa sekalipun dalam kelemahan kita sebagai manusia, kita punya kekuatan untuk memilih dan tetap menjadi baik. Tuhan Yesus dalam karya penyelamatannya melakukan mujizat keajaiban, tetapi lebih dari itu menunjukkan sikap taat, rela menderita dan hina. Bahkan Tuhan Yesus rela untuk disalibkan, bertolak belakang dari keajaiban mujizat yang dibuatnya. Mujizat yang ajaib merupakan pekerjaan Allah. Namun demikian, iman orang percaya tidak boleh berpusat pada mujizat itu, tetapi kepada Tuhan Yesus yang mengajarkan sifat-sifat ilahi. Kita harus percaya pada Tuhan Yesus karena Dia itu anak Allah, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus disembah dan diimani karena kasih, kemurahan, dan sifatnya yang benar. Dan bukan karena mujizat-mujizat ajaib yang pernah dibuatnya. Bahkan sejak zaman dulu, bahkan lebih lagi, saat itu ada begitu banyak hal-hal ajaib yang dilakukan oleh manusia. Misalnya, para pesulap, main akrobat, atau ilusionis yang bisa berjalan di atas air. Merubah air menjadi anggur dan aksi-aksi lainnya yang sering kali membuat kita terpukau. Kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Bukan karena keajaiban dan mujizat yang dilakukannya, yang juga bisa dipalsukan oleh iblis, tetapi karena kasih yang ditujukannya untuk menolong, menyembuhkan, dan mengampuni orang berdosa. Tuhan Yesus tidak mengajarkan bagaimana cara menggunakan kuasa untuk melakukan
keajaiban. Yang Tuhan Yesus ajarkan adalah bagaimana menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Dan untuk itu Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan untuk dapat kita ikuti, membaca sampai akhir cerita ini. Kita simpulkan bahwa iman percaya pegawai istana itu tumbuh karena ia mendengar langsung dari mulut Tuhan Yesus dan mengalami sendiri apa yang terjadi. Tapi keluarganya hanya mendengar darinya tentang Tuhan Yesus dan mereka percaya bahwa kesembuhan itu karena Tuhan Yesus. Apakah kita mau percaya bahwa kehidupan yang kita jalani sehari-hari ini juga atas kemurahan Tuhan? Bukankah kita sudah mengalaminya juga tanpa mendengar langsung dari mulut Tuhan Yesus sendiri? Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita tadi kakak mengambil dua kesimpulan. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah teladan hidup orang yang percaya. Jadi adik-adik yang di rumah harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Yang kedua, kita harus percaya dan harus beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Adik-adik, kita akan memulai persembahan kita angkat pujian kita, sungguh bangga Bapa. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ikut pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, karena tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan bersama-sama mengajarkan doa syafaat dan doa persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Bersama ini kami serahkan seluruh kehidupan keluarga kami, serta kehidupan bangsa dan negara tercinta kami. Jauhilah kami dari segala macam penyakit dan bahaya yang tidak kami inginkan. Berilah kesembuhan bila ada di antara teman-teman kami yang sakit. Sertai kami Tuhan dalam setiap tingkah laku, tutur kata, dan perbuatan kami sebagai anak-anak yang kecil. Bersama ini kami juga mengucapkan terima kasih atas kebenaran firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah kami selalu bertumbuh sesuai dengan seluruh kehendak-Mu. Pada saat ini juga kami telah persembahkan sebagian dari yang kami miliki. Berkatilah persembahan kami untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu, serta berkatilah sisa-sisa yang ada pada kami. Bersama ini juga kami ingin membacakan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu beribu-ribu tahun yang lalu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekolah hari minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan ya. Salam sehat dan tetap di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.